Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Rombel A akan menyampaikan hasil dari resum materi oceanografi. Kami terdiri dari Putri Ayu Silviawati, Erlia Ismianti, Maidotul Aini, Fitriani Widyastuti, Haifar Amruzain Alasan, dan yang terakhir Muhammad Zidni Ilman. Di sini kami akan menyampaikan resum dari materi pertemuan pertama hingga pertemuan keempat. Materi yang akan kita sampaikan mulai dari sejarah oceanografi, thermocline, halocline, pycnocline, dan fisika kimia air laut. Sebelum ke materi pertama, mari kita bahas sedikit apa itu oceanografi. Oceanografi dari segi etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari okeanos yang berarti samudra dan grapho yang berarti menulis. Kemudian dari segi terminologi atau segi istilah, oceanografi biasa disebut juga oceanologi adalah salah satu cabang ilmu bumi yang mempelajari samudra atau lautan. Nah, di oceanografi itu kita akan mempelajari apa aja sih? Nah, di sini ada berbagai topik dalam oceanografi, yaitu organisme laut dan dinamika ekosistem. Dinamika ekosistem terdiri dari arus samudra dan gelombang. Kemudian dinamika cairan geofisika terdiri dari tektonik lempeng dan geologi dasar laut serta kondisi batimetri, dan kemudian arus berbagai zat kimia dan fisika di dalam lautan dan perbatasannya. Nah, topik-topik yang beragam ini nih menggambarkan berbagai macam disiplin ilmu yang digabungkan para oceanograf atau orang yang mempelajari oceanografi untuk memperdalam pengetahuan akan lautan dunia dan memahami proses di dalamnya. Nah, disiplin ilmu tersebut antara lain yaitu astronomi, biologi, kimia, klimatologi, geografi, geologi, hidrologi, terus meteorologi dan fisika. Nah, tadi adalah sedikit tentang gambaran oceanografi. Oke, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai sejarah oceanografi. Sejarah oceanografi sangatlah panjang, mulai dari masa prasejarah saat manusia mulai mengenal dan memanfaatkan laut. Sejarah oceanografi dibagi menjadi dua, yaitu sejarah oceanografi di dunia dan sejarah oceanografi di Indonesia. Untuk sejarah oceanografi di dunia, dimulai pada tahun 4000 sebelum Masehi oleh pedagang Polinesia, India, Arab mengenai ekspedisi arus dan angin di Samudra Hindia. Kemudian dilanjut pada tahun 1400 sampai dengan 1500 penelitian modern oleh pelaut Eropa seperti Bartholomew Dias, Christopher Columbus, Vasco da Gama, Ferdinand Magellan, dan lain-lain mengenai pelayaran di Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Kemudian dilanjut pada tahun 1700 sampai dengan 1800 dilakukan penelitian ilmiah di Samudra Arktik dan Samudra Antartik. Kemudian memasuki era perkembangan oceanografi. Era ini meliputi tujuh era, yaitu era oceanografi permukaan, era eksplorasi laut dalam, era sistem survei nasional, era metode baru, era kerjasama internasional, era satelit, dan era sistem bumi. Era perkembangan oceanografi ini lebih menekankan pada riset dan penelitian. Kemudian memasuki sejarah oceanografi di Indonesia, yaitu pada tahun 1904
Koning Benzer mendirikan Laboratorium Perikanan di Jakarta. Kemudian tahun 1919 diubah menjadi Laboratorium Biologi Laut. Tahun 1970 menjadi Lembaga Oceanologi Nasional. Kemudian sampai dengan sekarang, penelitian oceanografi dilakukan oleh lembaga-lembaga seperti LIPI, DKP, sampai dengan universitas. Demikian materi mengenai sejarah oceanografi yang dapat saya sampaikan. Teori dan analisa tentang asal-usul lautan. Yang pertama, hipotesa pelepasan lempeng. Beranggapan bahwa bumi itu bagian dari tata surya yang berasal dari gumpalan kabut dan berputar lalu membentuk cairan pijar hingga terjadi pembekuan karena penurunan temperatur. Seiring berjalannya waktu, terjadi peretakan lapisan bumi yang membentuk cekungan yang berisi air, di mana airnya berasal dari pengembunan air dengan proses yang panjang dan terbentuklah lautan. Yang kedua ada teori undasi, mengemukakan bahwa cekungan dan tonjolan yang berada di muka bumi adalah akibat dari pemisahan magma yang kemudian membentuk 4 susunan magma, yaitu asam, intermedian, basa, dan ultrabasa. Yang ketiga, teori tektonik, mengemukakan bahwa kerak bumi tersusun oleh lempengan besar yang bergerak seperti balok yang kaku di muka bumi. Hal ini menerangkan bahwa lempeng bumi bergerak akibat pengaruh gaya konveksi dalam perut bumi. Lalu selanjutnya ada lapisan-lapisan bumi, yaitu ada atmosfer, hidrosfer, litosfer, astenosfer, dan pusat bumi, di mana setiap lapisan memiliki perbedaan kepadatan dan komposisi masing-masing. Pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat fisika air laut. Ada 3 sifat air laut, yaitu suhu, salinitas, densitas. Suhu adalah temperatur atau suhu yang merupakan derajat panas suatu objek yang diakibatkan oleh tumbukan antar molekul yang tidak beraturan. Salinitas itu merupakan bagian dari sifat fisik kimia air laut. Densitas adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Kemudian faktor yang mempengaruhi SPL, ketinggian permukaan laut atau latitude, intensitas cahaya, musim, cuaca, kedalaman air, dan sirkulasi udara dan penutup awan. Faktor yang mempengaruhi salinitas itu ada 5, pasang surut curah hujan, penguapan atau evaporasi, presipitasi, topografi perairan. Kemudian yang terakhir, arus laut. Arus laut itu adalah pergerakan massa air yang terjadi di lautan dalam skala yang sangat luas, baik secara horizontal maupun vertikal. Kemudian perbedaan arus laut berdasarkan jenisnya. Arus Ekman itu arus yang dipengaruhi oleh angin. Arus termohaline, arus yang dipengaruhi oleh densitas dan gravitasi. Arus pasut adalah arus yang dipengaruhi oleh pasut atau pasang surut. Arus geostropik adalah arus yang dipengaruhi oleh gradien tekanan mendatar gaya Coriolis. Wind driven current adalah arus yang dipengaruhi oleh pola pergerakan angin dan terjadi pada lapisan permukaan. Sifat kimia air laut. Ikatan antar elemen. Bentuk ikatan antar elemen ditentukan oleh distribusi elektron-elektron pada kulit luar. Ikatan antar elemen dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, ikatan ionik. Ikatan yang terjadi karena salah satu elemen memberikan elektronnya sehingga menjadi elemen positif, sedangkan elemen yang lain menerima elektron sehingga menjadi elemen negatif. Contohnya NaCl. Yang kedua, ikatan kovalen, yaitu ikatan di mana 2 elemen yang bergabung memiliki satu pasangan elektron bersama. Contohnya molekul H2O2. Yang ketiga, ikatan hidrogen, yaitu ikatan di mana terjadi ikatan antara atom hidrogen dari satu molekul air dan atom oksigen molekul air lainnya. Contohnya H2O. 3 fase air. Air dapat hadir dalam 3 fase, yaitu yang pertama bentuk gas. Terdapat di udara yang bersumber dari hasil evaporasi oleh kondensasi. Uap air ini akan turun kembali ke bumi sebagai hujan. Yang kedua bentuk cair. Air menutupi 70% permukaan bumi dan terutama berkumpul di laut.
Di daratan air terdapat di danau, sungai, tumbuhan, dan hewan. Yang ketiga, bentuk padat. Terdapat dalam bentuk salju dan kristal es di udara. Di darat terdapat sebagai lapisan es di kutub. Sifat-sifat air. Tegangan permukaan air paling tinggi dibanding zat lain. Penghantaran panas paling tinggi kecuali air raksa. Viskositas menurun dengan meningkatnya suhu. Panas laten penguapan paling tinggi dari zat lain. Panas laten peleburan paling tinggi dari zat lain. Kapasitas panas paling tinggi dari zat lain. Dan yang terakhir, kemampuan melarutkan. Air dapat melarutkan banyak zat dalam jumlah besar daripada zat cair lainnya. Air laut merupakan air murni yang di dalamnya terlarut berbagai zat padat dan gas. Zat yang terlarut meliputi garam-garam anorganik, senyawa-senyawa anorganik yang berasal dari makhluk hidup, dan gas-gas terlarut. Gas-gas yang terlarut dalam air laut contohnya seperti nitrogen, oksigen, dan karbon dioksida. Termoklin merupakan sebuah penurunan berdasarkan perbedaan suhu air yang berbanding dengan peningkatan kedalaman. Terdapat lapisan pemisah di mana air di atas termoklin tidak akan bercampur dengan lapisan di bawahnya. Lapisan ini menghambat penenggelaman fitoplankton sehingga dapat mempengaruhi kehidupan fitoplankton. Termoklin biasanya ditemukan di daerah khatulistiwa. Haloklin merupakan zona di mana salinitas mengalami peningkatan. Dapat mempengaruhi fase pertumbuhan bivalvia, bahkan berefek kematian. Perubahan salinitas juga dapat mempengaruhi laju fotosintesis pada fitoplankton. Haloklin biasanya ditemukan di daerah laut yang memiliki gradien salinitas yang sangat besar. Terletak dekat permukaan di mana penguapan di daerah tropis akan meningkatkan salinitas, dan juga di daerah kutub di mana es yang mencair akan mengencerkan air laut di sekitarnya. Dan ada piknoklin, daerah yang mengalami kenaikan densitas berdasarkan meningkatnya kedalaman. Di lapisan ini terjadi fotosintesis fitoplankton maksimum karena lapisan ini memiliki ketersediaan nutrien yang cukup. Fitoplankton yang memadai menyebabkan keanekaragaman biota, sehingga ekosistem laut akan berjalan dengan baik. Piknoklin atau densitas bisa dihitung berdasarkan salinitas dan temperatur. Semakin turun suhu dan semakin naik salinitas menyebabkan densitas semakin baik. Hubungan antara ketiganya adalah di mana ketebalan dipengaruhi oleh letak garis lintang, musim, arus, dan angin. Adanya hubungan tersebut berpengaruh terhadap ekosistem laut dan mempengaruhi persebaran plankton, keanekaragaman biota laut, dan lain-lainnya. Sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai resum pertemuan dari pertemuan pertama hingga terakhir. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.